SNMPTN 23411202 dari kelas manajemen 23D. Pengertian rencana dan tujuan organisasi. Perencanaan adalah proses pemikiran yang sistematis dan terorganisir untuk mempersiapkan rencana kerja yang terarah serta terkoordinasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen, perencanaan adalah proses pengembalian keputusan yang melibatkan pemilihan tujuan dan pengembangan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan organisasi adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan organisasi dapat berupa tujuan finansial maupun non-finansial, serta tujuan strategis dan operasional. Tujuan organisasi harus jelas, terukur, tercapai, relevan, dan juga dapat diwujudkan dalam waktu yang ditentukan. Tujuan organisasi juga harus disesuaikan dengan visi dan misi organisasi serta kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Perencanaan dan penetapan tujuan organisasi sangat penting dalam manajemen karena dapat membantu organisasi untuk menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, mengambil keputusan yang lebih baik, mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta mencapai keberhasilan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Proses perencanaan dan penetapan tujuan organisasi. Proses perencanaan dan penetapan tujuan organisasi adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemilihan tujuan dan pengembangan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Proses perencanaan dan penetapan tujuan organisasi meliputi beberapa tahapan, antara lain 1. Menetapkan nilai, visi, dan misi organisasi. Misi adalah pernyataan umum tentang maksud organisasi tersebut. Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Kedua, menetapkan tujuan organisasi. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan harus jelas, terukur, tercapai, relevan, dan dapat diwujudkan dalam waktu yang ditentukan. Yang ketiga, menentukan strategi untuk mencapai tujuan. Strategi adalah rencana umum untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi tersebut. Yang keempat, menetapkan sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan tujuan dan strategi organisasi. Sumber daya yang dibutuhkan meliputi tenaga kerja, modal, teknologi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, mengembangkan sarana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan yang diperlukan. Sarana yang dibutuhkan meliputi struktur organisasi, sistem informasi, dan lain-lain. Proses perencanaan dan penetapan tujuan organisasi sangat penting dalam manajemen karena dapat membantu organisasi untuk menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, mengambil keputusan yang lebih baik, mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta mencapai keberhasilan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jenis-jenis rencana dan tujuan organisasi. Beberapa jenis rencana dan tujuan organisasi yang umumnya digunakan dalam manajemen yaitu: yang pertama, rencana strategis. Rencana strategis adalah rencana yang dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi yang lebih luas dalam jangka panjang. Rencana strategis mencakup kebijakan jangka panjang dan dalam waktu pelaksanaan yang lama. Yang kedua, rencana taktis. Rencana taktis adalah rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka menengah organisasi ataupun pemerintahan. Rencana taktis terkait dengan implementasi rencana strategis dengan menetapkan rencana taktis yang lebih terperinci dan fokus pada tujuan jangka menengah organisasi atau pemerintahan. Yang ketiga, rencana operasional. Rencana operasional dalam rencana yang berfokus pada implementasi taktik dengan tujuan jangka pendek ke organisasi ataupun pemerintahan. Rencana operasional mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan secara rinci
untuk menjalankan kegiatan harian dan mencapai tujuan. Yang keempat, rencana proyek. Rencana proyek adalah rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan spesifik dalam waktu yang ditentukan. Rencana proyek mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Yang kelima, rencana keuangan. Rencana keuangan adalah rencana yang dirancang untuk mengelola sumber daya keuangan organisasi tersebut. Rencana keuangan mencakup anggaran penerimaan dan belanja organisasi. Yang keenam, rencana sumber daya. Rencana sumber daya adalah rencana yang dirancang untuk mengelola sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur organisasi. Rencana sumber daya mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi. Jenis-jenis rencana dan tujuan organisasi di atas dapat membantu organisasi untuk menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, mengambil keputusan yang lebih baik, mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta mencapai keberhasilan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, evaluasi dan pengendalian rencana dan tujuan organisasi. Evaluasi dan pengendalian rencana dan tujuan organisasi adalah proses untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi dan pengendalian rencana dan tujuan organisasi meliputi beberapa langkah, antara lain, yang pertama, menetapkan standar kinerja. Standar kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Standar kinerja harus jelas, terukur, tercapai, relevan, dan juga dapat diwujudkan dalam waktu yang ditentukan. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi. Kinerja organisasi diukur dengan membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti pengukuran kinerja keuangan dan pengukuran kinerja non-keuangan. Yang ketiga, menganalisis hasil pengukuran. Hasil pengukuran kinerja dievaluasi untuk mengetahui apakah organisasi telah mencapai tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Analisis hasil pengukuran dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Yang keempat, mengambil tindakan korektif. Jika hasil pengukuran menunjukkan bahwa organisasi tidak mencapai tujuan dan rencana yang telah ditetapkan, maka organisasi harus mengambil tindakan korektif. Tindakan korektif dapat berupa perubahan strategi, perubahan proses, ataupun perubahan sumber daya. Evaluasi dan pengendalian rencana dan tujuan organisasi sangat penting dalam manajemen karena dapat membantu organisasi untuk mengevaluasi kemajuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan melakukan evaluasi dan pengendalian secara teratur, organisasi dapat memastikan bahwa tujuan dan rencana yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.